Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM 1191062362, kelas 4A Akuntansi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro, dosen pengampu Ibu Salmiah SPD MPDE. Terlebih dahulu kita masuk ke dalam pengertian pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari pekerjaan contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya, yang karena satu hal yang tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Atau pengangguran adalah seseorang yang berusaha mencari pekerjaan yang diinginkan, bahkan bersedia menunggu dalam waktu yang lama, dan bahkan mencari ke daerah yang lain yang sektor modernnya berkembang. Mereka yang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Berikutnya adapun jenis-jenis pengangguran. Pengangguran terbagi menjadi A. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bisa jadi karena belum mendapatkan pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan pekerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang B-nya pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktif rendah. Kondisi ini bisa disebabkan karena tidak keseriusan latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Yang C-nya adalah pengangguran siklikal. Adalah kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya atau di PHK. Yang D-nya pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Yang E-nya adalah pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun jarak geografis. Yang F-nya pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Yang G,
Pengaturan musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim, sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Biasanya terjadi pada bidang pertanian dan perikanan seperti petani dan nelayan yang hanya setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerjaan yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab pengangguran. Meningkatnya jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan, kurang keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menghentikan tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Yang keenam, pemerintah yang kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Yang ketujuh, persaingan pasar global. Banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negeri lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Upaya mengatasi pengangguran. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengangguran kian terus bertambah. Untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, dan menyediakan sarana dan prasarana. Memperluas produksi, meningkatkan program padat karya, mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. Yang kedua, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang sesuai dengan sifat padat karya. Yang keempat, memperbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas. Yang kelima, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan dapat dilakukan dengan program keluarga berencana atau yang sering disebut dengan KB. Yang berikutnya saya di sini akan membahas dampak pengangguran. Yang pertama itu dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang dimiliki negara. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap masyarakat.
Pekerja merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pengangguran tentu berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan terjadinya gangguan psikis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkutan. Telah menjelaskan beberapa materi tentang pengertian pengangguran, jenis pengangguran, upaya mengatasi pengangguran, penyebab pengangguran, terus dampak dari pengangguran. Ada contoh kasus tentang pengangguran di era COVID-19 sekarang yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Dari data BPS tercatat pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta. Di tahun 2020 lalu, jumlah ini bertambah sekitar 2,6 juta. Data BPS juga mencatat secara nasional sebanyak 29,2 juta angkatan kerja terdampak pandemi COVID-19. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya merasakan sulitnya memperoleh pekerjaan. Pemerintah berupaya membangkitkan perekonomian di tahun 2021 ini. Salah satu fokus utamanya adalah pemulihan di sektor kesehatan melalui program vaksinasi. Data BPS Agustus 2020, angka pengangguran terbuka kita naik. Padahal 5 tahun sudah diupayakan dengan segala cara, dan alhamdulillah atas sinergi kolaborasi dari semua pihak, tingkat pengangguran terbuka kita tidak bisa tekan demikian rupa. Februari 2020 pengangguran kita turun menjadi 6,8 juta. Ini suatu perjalanan sukses, kita bisa menekan angka pengangguran kita. Tapi begitu kita kena COVID di Maret 2020 dan sampai sekarang, maka kita bisa lihat data BPS per Agustus 2020, pengangguran kita menjadi 9,77 juta. Demikianlah video tentang pengangguran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.